Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jika pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ion dan ikatan ion. Anak-anak sekalian, perlu kalian pahami lagi bahwa materi ini sangat berkaitan dengan konfigurasi elektron yang sudah kita bahas pada video yang lalu. Oleh karena itu, jika kalian masih belum paham, silakan kalian bisa tonton lagi video saya atau bisa baca buku IPA K13 supaya kalian lebih cepat memahami, sehingga nanti untuk belajar materi ion dan ikatan ion ini kalian tidak mengalami kesulitan. Oke, langsung saja. Untuk belajar materi ion dan ikatan ion, coba kita perhatikan konfigurasi elektron pada atom-atom berikut. Kita lihat di sini ada 4 atom AR, atom He, atom Na dan Cl, di mana di sini ada konfigurasi elektronnya juga. Saya bagi menjadi 2, ada yang atom stabil, ada yang atom tidak stabil. Nah, di sini nanti kita akan belajar apa sih yang dikatakan sebagai atom yang stabil itu, kemudian atom yang tidak stabil itu bagaimana. Nah, sebagai pembuka kita lihat di sini pada atom AR atau argon, kita lihat susunan elektronnya pada masing-masing kulitnya ini. Pada kulit 1 atau K itu 2, pada kulit 2 L ya ada 8, pada kulit ketiga M ada 8 juga. Kemudian yang helium, karena jumlah atomnya 2, elektronnya juga ada 2, sehingga kita lihat di sini hanya satu kulit saja, yaitu K, 2 elektron saja ya, maksimal ini. Kemudian atom yang tidak stabil ditunjukkan pada konfigurasi elektron yang di bawah ini. Na dengan jumlah dengan nomor atom 11, sehingga konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Di sini yang paling luar adalah 1 elektronnya jumlahnya. Kemudian pada elektron klorida atau Cl ini dengan nomor atom 2, 8, 7, berarti 17 ya. Ini dikatakan tidak stabil. Nah, kita pelajari bagaimana atom stabil dan tidak stabil itu. Kita simak ya. Nah, saya akan menunjukkan konfigurasi elektron pada atom gas mulia. Ada unsur He atau helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, di mana nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Nah, untuk konfigurasi elektronnya kita lihat di sini. Nomor atomnya 2, nah ini kita isi 2, 10, 2, 8, 18, 2, 8, 8. Nah, kalian harus ingat jumlah elektron maksimal yang bisa menempati pada masing-masing kulit ya. Ingat, kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, kulit kelima berapa? 5 kuadrat ya. 5 kuadrat 25 kali 2 50. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini 2, 8, 8, 18. Kalau 36 di sini 2, 8 ya. 18. Nah, ini 18 kemudian 8. Nah, kita lihat di sini 8, 8, 8. Ini kulit terluarnya ya. Kulit yang paling luar, atau di sini ini kulit K, ini kulit L, ini kulit M, kulit N. Nah, ini kalau yang xenon ya 2, 8, 18 lain 18 kulit 3. Nah, kulit 4 mestinya kan 32. Kenapa diisi dengan 18 di sini? Nah, untuk memenuhi kestabilan isi aja dengan 18 kalau masih bisa diisi 18. Nah, apa nanti kita bahas di SMA ya. Kemudian yang terakhir 8, sehingga jumlahnya 54. Kemudian radon ada 86, 2, 8, 18, 32. Nah, ini kan maksimal 32, betul ya. Nah, kenapa di sini bukan 100? Ya, sisanya kan 26. Ya, kenapa nggak diisi dengan 26 semua? Kenapa kok 18? Nah, harus memenuhi unsur kestabilan di sini ya.
28 ya, 18. Nah, ini. Nah, sehingga terakhirnya pada kulit terluar adalah 8. Nah, inilah yang dikatakan sebagai atom-atom yang stabil. Apa itu atom dalam keadaan stabil? Jika kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti helium. Nah, ingat, hanya 2 helium karena sudah memenuhi unsur maksimal 2 ya. 2. Dan itu pun pada kulit yang paling luar. Kemudian neon, argon, krypton, xenon dan radon. Ini 8 ya. Nah, sehingga atom itu dikatakan stabil jika jumlah kulit elektron terluarnya berisi 2 atau 8. Tapi kebanyakan 8 nanti ya, yang kita bahas adalah yang sering adalah 8. Nah, itu yang stabil. Nah, ini tadi kita kembali lagi di sini. Kita lihat di sini. Jumlahnya 8. Ini stabil. Ini yang paling luar. Ini nggak ada ini ya, karena atomnya kan hanya 2. Nah, ya. Atomnya kan hanya 2 ini. Nah, kemudian yang bawah ini tidak stabil karena apa? Elektron keluarnya ini kan 1. Ini 7 untuk Cl ya. Yang Na adalah 1. Nah, mestinya kan 8. Memenuhi 8. Nah, ya. Sehingga kalian bisa membedakan antara ion yang atom yang stabil atau yang tidak stabil ya. Anak-anak, berbicara tentang atom stabil dan tidak stabil, stabil itu kan ya tenang. Kalau kita itu stabil itu tenang. Kalau tidak stabil itu cenderung tidak tenang atau cenderung kemana-mana, pikiran kita kacau ya. Nah, berbicara tentang stabil dan tidak stabil, supaya atom-atom itu yang semula tidak stabil menjadi stabil, maka yang harus dilakukan adalah atom itu dapat melepas atau menerima elektron. Jadi saling lepas dan menerima elektron ke atom lainnya. Ya, supaya apa? Nah, di sini bisa melepas 1 atau lebih supaya mencapai jumlah elektron 8 pada kulit terluar. Kita ambil contoh di sini, atom natrium yang mempunyai nomor atom 11 sehingga jumlah elektronnya 11. Konfigurasinya adalah 281. Nah, di sini ya, kulit terluarnya kan 1. Nah, kemudian atom klorida nomor atomnya 17. Susunan konfigurasi elektronnya adalah 287. Nah, dua kondisi semacam ini adalah kondisi atom yang tidak stabil ya. Artinya jumlah elektron pada kulit terluarnya tidak sama dengan 8. Yang 1 7, ini 7 ya. Yang Na ini adalah 1. Nah, ini 1, yang sementara di sini 7. Nah, kondisi semacam ini bisa mencapai kestabilan asalkan atom-atom itu saling melepaskan atau menerima. Nah, pada atom natrium kasusnya ini, karena jumlahnya 1, apakah dia melepas atau menerima? Kalau dia melepas, dia lepaskan ke atom yang lain. Kalau dia menerima, supaya jadi 8, dia kan butuh 7. Nah, kayaknya nggak mungkin ya. Dia punya 1 kok mintanya terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, lebih baik atom-atom yang kulit terluarnya jumlahnya sedikit, 1, 2, 3, itu lepaskan saja. Berikan ke atom yang lain yang membutuhkan ya. Nah, kebetulan di sini Cl ini pada kulit terluarnya jumlahnya 7. Sehingga dia butuh 1. Nah, pas ya. Natrium dibuang 1, dilepaskan 1, diterima oleh klorida. Nah, sehingga terjadilah saling serah terima ya, melepas ada yang menerima, pas ini ya. Nah, sehingga kedua-duanya ini dikatakan atom yang stabil karena sudah saling melepas dan menerima. Kita lihat di sini, setelah ini dilepas ya, 1 dilepas, lihat ini kan nggak ada berarti ya, berarti
hanya 2 kulit yang terluar. Nah ini 2, ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan ini yang klorida setelah menerima 1 elektron dia, sehingga pada kulit terluarnya jumlah elektron ada 8. Nah, inilah atom yang stabil. Dari yang tidak stabil menjadi stabil, syaratnya adalah melepas atau menerima 1 atau lebih elektron supaya jumlah elektron pada kulit terluarnya sama dengan 8. Nah, di sini untuk lebih jelasnya lagi ya, atom Na itu cenderung melepaskan 1 elektron. Nah, ya kan? Kenapa? Ya tadi, 1 ya dilepaskan aja ya. Sehingga di dalam inti atom Na ada 1 proton yang tidak punya pasangan. Loh, kok bisa begitu? Coba kita ingat lagi bahwa Na ini nomor atomnya adalah 11 ya. Berarti jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya juga ada 11 yang saling berpasangan. Ya. Ingat ya, atom netral itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Di sini 11. Nah, karena elektronnya tadi di sini 1 elektron tadi dilepaskan, berarti ada proton di sini yang tidak punya pasangan karena dia kehilangan tadi, ya kan? Sehingga, ya ini berapa elektron, berapa proton yang tidak punya pasangan? 1. Proton kan plus, ya plus 1 karena 1. Sehingga atom Na setelah melepaskan elektron tadi ditulis dengan Na plus, plusnya ini di atas, plus 1 karena melepaskan 1. Nah, atau nanti kita kenal sebagai ion Na+. Nah, ada tanda plus ini namanya ion, karena dia melepaskan 1 elektron. Kemudian, atom Cl ini cenderung menerima, karena apa? Dia kan hanya butuh 1. Ya, kulit terluarnya kan elektronnya jumlahnya 7, masa dibuang 7. Nah, daripada dibuang 7, dia kan cenderung menerima saja 1. Ya kan? Nah, dia menerima 1 elektron. Nah, Cl tadi yang semula jumlah nomor atomnya kan 17 ya, sehingga ketambahan elektron 1. Nah, berarti elektron di sini nggak punya pasangan ya. Pasangan apa? Proton nggak punya, karena tadi kan sudah berpasangan di sini. Ketambahan 1. Ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Berapa? 1. Elektron negatif. Nah, negatif 1, sehingga atom Cl yang menerima elektron tadi ditulis dengan tanda Cl negatif atau Cl min yang dikenal dengan ion Cl min. Jadi kalau atom ada tanda plus atau tanda min, ini menandakan ion. Oke? Nah, dari tadi kita sudah berbicara banyak tentang ion ya. Ion itu apa, kan begitu. Nah, peristiwa serah terima elektron itu yang harus kalian ingat-ingat ya. Ion itu adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik loh, ya. Bermuatan listrik, kita ingat pada materi listrik statis dulu. Jika atom itu bermuatan listrik, syaratnya apa? Atom itu jumlah proton dan elektronnya tidak sama. Kenapa nggak sama? Karena elektronnya bisa lepas atau bisa menerima atau bertambah. Nah, sehingga jumlah elektronnya nggak sama. Ini dikatakan sebagai atom yang bermuatan listrik. Nah, bisa bermuatan listrik negatif atau positif. Jika bermuatan listrik positif, karena apa? Karena tadi melepaskan elektron, berarti ada proton yang nggak punya pasangan, kelebihan proton. Sebaliknya, ada yang bermuatan listrik negatif, karena dia menerima elektron dari atom lainnya, sehingga ada elektron yang nggak punya pasangan. Ingat, atom netral adalah atom yang
jumlah proton dan elektronnya sama sebelum menerima atau melepaskan elektron. Nah, dibedakan menjadi dua ion itu, ada ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, ingat ya, kation dan anion. Positif, kation ya, negatif, anion. Nah, ini negatif biar nggak lupa kalian. Nah, sehingga di sini kation terbentuk jika atom itu kehilangan atau melepaskan elektron. Nah, ya, contoh tadi, atom natrium Na melepaskan 1 elektron. Ditulis Na plus, ya. Karena plusnya ini menandakan bahwa proton ini tidak punya pasangan. Berapa jumlahnya? 1. Kenapa kok 1? Karena melepaskan 1. Ya kan, pasangannya, ditinggal pasangannya. Kemudian ada atom kalium, ditulis K+. K+ di atasnya ya. Karena melepaskan 1 elektron. Nah, kalau elektron itu yang dilepaskan itu 2, seperti atom kalsium, Ca ini ya, maka ditulis ion Ca2+ atau +2, nggak masalah ya. Di atas di sini ya. Kenapa? Karena dia melepaskan 2 elektron. Berarti 2 proton ini ditinggal, dia nggak punya pasangan ya. Kemudian ada atom magnesium juga melepaskan 2 elektron. Nah, ya. Ditulis Mg2+. Nah, kemudian yang anion itu atau ion yang negatif ya, ion negatif terbentuk jika atom itu menerima atau menangkap, sehingga ada kelebihan elektron dari atom yang lain sehingga bermuatan negatif ini. Nah, contoh atom klorida atau Cl menangkap 1 elektron, dia kan hanya butuh 1 elektron. Ya, ingat ya, tadi pada kulit yang terluar ada 7, dia hanya butuh 1 supaya stabil. Ya. Nah, sehingga ditulis ion Cl min atau negatif. Nah, karena ada kelebihan, jadi ditulis ini karena kelebihan. Kelebihan apa? Kalau kelebihan elektron ditulis Cl min. Kalau kelebihan proton akibat ditinggal elektron ya plus ya. Kemudian atom oksigen dia menangkap 2 elektron ya. Kenapa? Karena pada kulit terluarnya jumlah elektronnya 6, dia butuh 2 lagi supaya jadi 8 dan stabil. Nah, berarti kira-kira oksigen ini menangkap nanti bisa berikatan secara kimiawi dengan mana ya kalau di sini? Ya, betul. Atom-atom yang jumlah elektron terluarnya sisa 2. Yang dilepaskan nanti 2. Nah, nanti dia melepaskan 2. Pas nanti dia yang oksigen ini butuh 2, ini kelebihan 2. Bisa dengan Ca atau dengan Mg ya, atau magnesium. Nah, jelas ya? Ingat ya, kation dan anion. Nah, anak-anak, ion sudah ya, kation sudah, anion sudah. Nah, kita bahas pembentukan garam NaCl tadi ya, yang kita sudah singgung pada video terdahulu. Nah, ini proses pembentukan garam NaCl atau ion Na plus dan ion Cl- itu terjadi karena ada saling tarik menarik ya, saling tarik menarik secara elektrostatis sehingga membentuk senyawa ion NaCl yang netral. Nah, kenapa netral? Ya sudah tadi, karena sudah saling serah terima, sudah sama-sama stabilnya. Ya. Nah, saling tarik menarik ini dikatakan sebagai ikatan ion. Ya, gaya tarik menarik antara kation dan anion disebut ikatan ion. Ya. Kemudian hasilnya itu tadi kan prosesnya. Hasil dari reaksi itu, tarik menarik itu, hasil dari ikatan ion itu membentuk suatu senyawa yang namanya senyawa ion. Nah, karena produknya tadi adalah sama-sama
ion ya, antara kation dan anion. Sehingga nanti kalau sudah bergabung, ini membentuk suatu senyawa yang sudah stabil ya, karena sudah saling serah terima. Ingat ya, ada senyawa ion dan ikatan ion. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan antara atom satu dengan atom yang lain yang berbentuk ion ya, sehingga terjadi gaya tarik menarik tadi. Kemudian nah ini kebanyakan unsur-unsur yang ada di alam ini berbentuk ion-ion. Nah, tentunya kalian tahu kan, kadang-kadang ada produk minuman ini mengandung banyak ion. Nah, nanti kalian sendiri cari sendirilah ya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari natrium klorida atau garam dapur. Nah, ini adalah susunan dari senyawa ion garam dapur. Nah, semacam ini. Nah, ya, membentuk semacam ini. Ini adalah susunan kristalnya, kristal dari garam dapur. Oke anak-anak, sudah banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Jangan lupa tetap semangat ya, pelajari terus. Jika ada pertanyaan silakan WA saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.